Al-Mustafa Al-Ustaz Fawaz Hidayatullah Al-Islam. Kepada beliau kami persilakan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, ntar kalau santri buta, kalau yang jawab semangat, kalau nanti bukan ntar goblin es dah, goblin es. Kalau jadi presiden, buat yang kakak-kakak kalau yang semangat jawab gua nanti gua jajanin di Solihin kue tape dah, kue tape. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar pas pulang calling gue aja ya, ntar gue beliin. Tapi ntar dihukum nggak? Ya, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qawiyyu sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fil wujud karamahu wa ihsanuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil abyad wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-aghyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul 'azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama dan yang paling utama yang saya hormati pemimpin sekaligus pengasuh Pondok Pesantren As-Safinah, yakni Al-Mukarram wal-Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Haris Akam SHMA, yang mana pada kesempatan kali ini beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita, namun sudah sewajibnya kita selaku santrinya untuk selalu mendoakan beliau agar beliau selalu dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, diberkahkan ilmunya, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau kapanpun dan dimanapun beliau berada. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula jajaran dewan guru yang saya hormati, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Soleh Salim SE, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Nabawi SH, dan mas-mas santriwan yang saya hormati dan kakak-kakak santriwati yang saya sayangi. Beserta syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, yang karena nikmat tersebut kita masih diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan salawat serta salam selalu kita hancurkan, selalu kita curahkan, selalu kita limpah ruahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dan penuh hikmah ini. Berdiri dari sini, saya ingin saya ingin menjelaskan sedikit tentang menyantuni anak yatim. Kira-kira nih, apa sih tadi temanya anak yatim ya? Anak yatim itu sangat istimewa, sangat mulia di mata Rasulullah SAW. Beliau begitu menyayangi, begitu mencintai anak yatim, sampai-sampai Rasul sendiri mau menjamin orang yang menyayangi anak yatim juga. Misalkan contohnya Ihsan gitu, menyayangi anak yatim, misalkan siapa gitu anak yatim ketemu di jalan terus dia kasih duit. Ihsan Sultan misalkan anak yatim lewat, ini buat tuh segepok kadang dikasih. Misalkan Sultan mau beli Atari gitu, beli PTP lah tuh. Rasul mau menjamin orang yang menyayangi anak yatim, sebagaimana yang disampaikan oleh yang tadi disampaikan juga sama ustazah kita, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha.
aku kata Rasulullah, wa kafilul yatimi, dan orang yang mau menyayangi anak yatim, menyantuni dan menjamin anak yatim, fil jannati hakada. Tuh, dari Sahal bin Sa'adnya hadisnya. Wa asyara bisababati wal wusta. Rasul itu mengisyaratkan antara jari telunjuk nih sama jari tengah nih, jari tengah itu jadi dekatnya seperti itu. Wa faraja bainahuma, yang Rasul itu memperlihatkan kedua jari tersebut. Jadi saking sayangnya beliau, saking menganjurkannya beliau juga sampai-sampai itu beliau itu mau menjamin orang yang mau menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim. Ya minimal kan kalau misalnya kayak kita santri-santri kan belum masanya dah kalau buat menjamin kehidupan atau mencukupi kehidupan anak yatim. Kan nggak mungkin ya kan, misalkan US dikirimin 500.000 ya kan per bulan. Terus dia bilang 400.000 nih gue buat mencukupi kehidupan anak yatim nih, gue 1.000 doang. Nggak mungkin kan gitu, kayaknya mustahil. Tapi kalau US begitu bagus sih. Dia mau mengamalkan hadis dari Rasulullah SAW. Nggak mungkin kan, memang kalau kita nggak bisa mencukupi dan menyantuni kehidupan anak yatim, ya kita sayangin, kita cintain gitu, bukan cinta kita jaga, kita bikin seneng gitu. Enggak dong. Minimal kita sayangin gitu. Nah itu termasuknya juga itu. Jadi kita bikin seneng, gimana caranya bikin seneng, jangan dimusuhin, jangan dikucilin gitu. Itu anak yatim tuh, anak yatim sendiri beda nggak usah jangan temenin gitu. Ya gitu, nggak punya bapak, nggak punya bapak, hati kan, jangan kayak gitu. Karena apalagi sampai menzolimi ya kan. Karena kalau yang pernah dengar nih di misalkan dari dulu yang pernah ngaji dulu sama Ustadz Kondang di rumah nih sebelum masuk pondok, mungkin ada yang pernah dengar doanya anak yatim itu, antara doa anak yatim dengan Allah itu tidak ada penghalang. Jadi kalau anak yatim merasa terzolimi itu doa gitu, ya Allah, aku pengen orang yang ngezolimin gue misalnya celaka gitu, kesandung gitu, terus kepalanya kejelang tiang, terus itu berupa ingatan. Itu tuh langsung nyampainya kayak kalau dicontoh nih, ini apa? Kalau contoh pengiriman paket kayak si cepat halu tau nggak? Cepat halu. Jadi dari gua, terus itu udah nyampe paket gitu. Siapa? Muhammad aja gitu. Ya gitu, jadi cepat langsung, nggak ada penghalang. Jadi jangan jangan sekali-kali kita menzolimi anak yatim, apalagi memakan haknya anak yatim gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang yang memakan hak anak yatim itu innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguhnya dia itu telah menelan api ke dalam perutnya. Maka saya setahu Nasahiro tadi akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau misalkan lu makan harta anak yatim, sama aja lu nelan api neraka. Ya gitu, dosa. Nah, itu kata Mama Dede mah, kata Mama Dede ya, dosa. Nah, itu kata Mama Dede. Enggak dosa lah gitu. Iya ya TTA aja. Jadi kalau misalkan kita udah nggak mau nemenin, udah nggak mau nyayangin gitu, udah nggak mau jaga, ini malah dijolimin, dikucilin. Jadi jangan sampai. Kalau bisa nih, kalau misalkan kita ada ada kelebihan harta, misalkan dikasih rezeki lebih sama Allah, kita berbagi itu pada anak yatim. Karena kalau dengan seperti itu, harta kita bisa menjadi harta sebaik-baiknya harta orang muslim. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fa ni'ma sahibul muslimi ma ata minhul miskina wal yatima." Sebaik-baik harta di antara orang muslim adalah harta yang sebagian itu diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Jadi misalkan kalau misalkan dikasih rezeki lebih sama Allah, ya kita bagi itu, kita beliin es beliin makanan beli roti beli debu atau beli kue tape gitu. Beli toprak mencandra gitu ya. Nah ya beli di sini kan nggak bisa. Ya udah tuh kita beliin. Ini mah jangan ini mah timbang ngeluarin 2.000 doang buat beli es gitu, pelit banget jangan. Udah pelit cuman pengen ini lagi pengen mengharapkan bisa bertemu Rasul. Oh ya jangan sampai gitu ya kan? Ya ngomong nih. Nah jangan ngomong dari tadi. Ya ini sih mukanya ngomong aja gue nggak paham. Coba. Nah, ini muslim nih. Jangan ngobrol dong. Dengerin.
Kalau bisa ada kelebihan harta tuh, kita jangan takut mas, jangan takut kebaikan kita itu gak ada manfaatnya. Karena setiap kebaikan itu pasti ada manfaatnya nih, gak mungkin gak ada. Kebaikan yang gak ada manfaatnya itu, ini nih, ketika kita udah menjadi yang terbaik, tapi ternyata dia lebih milih orang yang lebih menarik. Iya, parah. Jadi kalau misalkan kita melakukan kebaikan tapi gak ada manfaatnya gitu, dalam artian sia-sia, ya udah tinggalin, jangan diterusin. Masih banyak kok yang kegiatan atau kebaikan yang ada manfaatnya. Misalkan beliin makanan nih, kalau misalnya lagi bahas anak yatim nih ya, misalkan beliin makanan atau minuman ya kan. Sekarang misalkan kalau jajan sehari 10.000 ya kan, terus 5.000-nya kita kasih buat anak yatim, beliin makanan, beliin mie nih di kantin kan 4.000 ya, sama S1 ya kan, tuh beli makanan sama minuman. Kelihatannya sepele, tapi itu mendapat balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qabada yatiman min baini muslimina ila ta'amihi wa syarabihi." Barang siapa yang memberi di antara orang muslim kepada anak yatim ila ta'amihi, kepada makanannya, wa syarabihi, dan minumannya, adkhalallahu al-jannatal batata. Allah akan masukkan dia ke dalam surga secara pasti, tidak mungkin tidak. Jadi kalau misalnya kita ngasih, jangan takut nggak dikembaliin gitu. Kan ada orang sedekah ya, sedekah 2.000 tapi mengharap dibalas sama Allah 2 juta gitu. Sedekah dikit pengennya banyak dikasihnya, jangan gitu. Iya, jangan ngedepo, itu dosa. Jadi kalau misalkan kayak gitu, jangan takut kita nggak dibalas sama Allah. Gak apa-apa dah, bahasa gini, gak apa-apa dah kita miskin di dunia, yang penting kita kaya di akhirat ya kan. Masih kuat gak nih? Masih kuat gak? Ini soalnya saya mau cerita tentang anak yatim nih. Cerita tentang anak yatim, jadi pada diceritakan bahwa dahulu ada seorang laki-laki. Laki-laki ini dia ahli maksiat. Kak, mukanya flat banget, datar banget, ngiri deh, gue ngeri dimakan. Nih coba yang mas. Gitu nih, Kak. Ya Allah. Kurang layan. Meriang merindukan kasih sayang. Ini jadi zaman dulu ada seorang yang ahli maksiat nih, dia demen mabok, ahli maksiat dah. Suka buat onar ya kan, kalau kampus sekitar. Dan cerita ini ada di tepi kota Basra. Basra tahu nggak kota Basra? Itu tuh yang ada UNA lulus tinggi sebelah kiri. Nah itu Basra tuh di situ. Basra tuh di situ. Itu Basra ya. Ya pokoknya Basra tuh ada di sana, aku juga belum tahu. Ya kan tuh ceritanya itu ketika orang yang suka maksiat ini, si ahli maksiat ini dia telah meninggal dunia. Maka pas sudah meninggal dunia nih, istrinya nih tidak mendapati ada satu orang pun yang mau mandiin, mau nyolatin. Jangan mandiin nyolatin, ngucapin sukacita, duka cita gitu, nggak ada yang mau. Jangan biar sabar ya kan, kalau orang tetangga kan gitu biasanya ya. Tapi kalau ini nggak ada yang mau sama sekali. Ini karena bencinya orang-orang sama si ahli maksiat ini. Maka sampai dikucilin, akhirnya diusir ya kan. Pas sudah diusir, istrinya bayar 2 orang nih buat bawa, mas tolong bawain dong ke musola. Istrinya dalam niatan nih, istrinya kali aja di musola ada yang mau mandiin ya kan, ada yang mau nyolatin. Pas sudah dibawa ke musola, nggak ada yang mau nyolatin juga nih. Udah saking kebangetan banyak kali dosanya ya. Mungkin cabang dikit-dikit di pos main ludo, ya kan, nggak ada yang main ludo, terus pasang dulu lah bocah gitu. Saking meresahkan gitu. Nggak ada yang mau akhirnya. Udah gitu, udah mas langsung kuburin aja kata istrinya gitu kan. Udah dibawa ke tempat pemakaman ini terletak di tepi gunung. Ada di pokoknya pinggir gunung lah gitu. Dan yang dimana di gunung tersebut ada seorang laki-laki, seorang ulama yang alim, zuhud dia tuh. Maka turunlah nih orang alim ini ke bawah buat mensolati dia kan. Udah gitu viral lah, tersebar tuh langsung berita. Ada orang alim, orang luhut yang turun dari tempat beribadahnya dia buat menyolati si ahli maksiat ini. Maka udah viral kan, kayak si bonge tuh kan. Nah itu dia viral kayak gitu dah, viralnya cepet gitu. Udah viral, orang pada keluar berkumpul datengin si mayat yang tadi nih.
ahli maksiat buat nyolatin barang si orang alim itu. Bukan, jangan ada, bonge belum ada gitu. Maksudnya viralnya kayak bonge, emang bonge belum ada. Ya udah habis itu ya kan, ketika orang sedang bertanya-tanya, sedang terheran-heran, kok orang alim ini mau mensolati si ahli maksiat ini. Langsung saya tiba-tiba orang alim ini berkata, sesungguhnya aku telah bermimpi, kata orang alim itu. Sungguhnya aku telah bermimpi, dan di dalam mimpi tersebut ada yang mengatakan kepadaku, turunlah engkau ke tempat si fulan, maka di sana kau akan mendapati seorang laki-laki yang tidak ada siapapun bersamanya kecuali istrinya. Maka turun, terus ada suaranya lagi, kan? Ada suara lagi, maka sholatkanlah dia karena sesungguhnya dia itu telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turun, ya kan, udah turun itu kayak tadi dah. Singkat cerita, si orang alim ini kan bingung lah, soalnya menurut cerita orang-orang ini dia ini nggak ada hal kebaikannya, cuman di dalam mimpinya tersebut dia mendapatkan pesan bahwa suruh nyolatin karena orang ini diampuni dosanya. Udah gitu, akhirnya dia mau tanyalah sama istrinya, wahai istri fulan, kemarilah gitu kan. Sini, gua mau nanya, lu dari mana gitu kan? Enggak, bukan. Langsung nanya gini, aku ingin bertanya dengan kondisi suamimu dan bagaimana cerita hidupnya dulu. Maka istrinya jawab, sebagaimana yang engkau telah dengar wahai orang alim, wahai syekh, dari orang-orang bahwa sepanjang hari, sepanjang hidupnya itu sampai akhir hayatnya pun dia selalu disibukkan dengan bermaksiat. Misalkan kadang-kadang bawa di rumah bawa amer lah, kadang-kadang bawa intisari, kadang-kadang bawa inian, kadang minum ciu kayak Mas Jal, kadang-kadang depo, kadang-kadang inian apa main ludo gitu, teman-temannya diajakin ya kan ini ya misalkan yang ini di gambarinnya sih, sekarang biar dulu pada paham. Ya kan, dari situ kadang-kadang buat temennya lah ke rumah diajak main ludo pakai duit. Pokoknya banyak maksiat dah. Kan saya masih bingung. Ini nggak ada hal kebaikan, tapi kok dia udah diampuni kan mau. Maka dia nanya lagi, apakah kamu tidak pernah melihat ada satu hal kebaikan pun yang pernah dilakukan? Maka istrinya menjawab, demi Allah tidak, kata istri gitu. Kacau banget istrinya. Orang kalau yang ditanya tentang keluarga, kita mah biasanya jawabnya yang baik-baik, karena diceritain kalau ini dia enggak, udah per-peran aja dah. Misalkan dia karena emang nggak ada ini kan nggak ada kebaikannya, ya udah ya begitu. Cuman kata istrinya lanjutin lagi, cuman ada satu kebiasaan yang dia lakukan. Ketika dia tersadar, dia tuh selalu tersadar dari mabuknya ketika mau sholat subuh. Habis itu dia mandi, dia ganti pakaiannya, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Cuman habis sholat mah, ya udah dia mendepo lagi, mabuk lagi gitu. Kak, ya, Mas, nice, bagus. Ya udah setelah gitu kan, singkat cerita, dan terus istrinya ini ngomong, dan ada di rumahnya itu setiap harinya itu di rumah kami itu katanya ada satu atau dua dari anak yatim yang suami saya ini lebih mengutamakan anak yatim tersebut ketimbang anak kita sendiri. Jadi kalau misalkan Manap udah punya keluarga gitu, ya kan Manap gue contohnya Manap, soalnya Manap paling tua tuh, udah ada hubungannya kali, dia udah punya istri, udah punya anak. Ini Manap punya anak nih ya kan, punya istri, punya anak, terus Manap dia lebih sayang anak yatim daripada anak sendiri gitu. Dan di belakangnya kayak gitu dah bahasanya. Dan dia itu pernah aku mendengar ketika dia tersadar, kemudian dia berkata sambil menangis, wahai Tuhanku, dari sudut-sudut neraka yang manakah yang engkau ingin mengisinya dengan keburukan seperti diriku ini. Maka aku sadar gitu, wah syekhnya Allah takjub banget. Wah ternyata dia ini sangat menyayangi dan mencintai anak yatim, bahkan dia lebih mengutamakannya ketimbang anaknya sendiri. Kalau hitung-hitung mah tadi kan kebaikannya apa? Bang, apa tadi kebaikannya? Ibadahnya apa ibadah? Apa? Sholat subuh doang kan? Udah, ternyata dia ini sangat menyayangi anak yatim. Berarti terbukti itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, bahwa kita ini harus menyayangi dan mencintai anak yatim. Bahwa itu terbukti. Makanya kita, apalagi orang yang kita udah tahu nih ilmunya, tapi masih kita nggak mau niat ya kan, menyantuni. Memang kalau menyantuni kayak saya tadi bilang dah, bikin seneng gimana cara bikin seneng, jangan dimusuhin, jangan dikucilin, diajak main. Ini bintang mulu nggak sih lu? Ngomongin bintang mulu. Ya udah di situ kan, pokoknya gitulah. Terus secara tidak langsung juga
kita mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin ini sih yang disampaikan. Saya udah nggak mau banyak-banyak udah nggak mau banyak-banyak ngomong lagi, karena banyakan tuh biasanya orang yang banyak ngomongnya tuh banyak salahnya. Makanya saya nggak mau banyak-banyak ngomong. Ya mungkin hanya ini bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Minta tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke, see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.